Om, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini, tanggal 6 Juli 2020, kita dapat melaksanakan kembali ibadah gabungan Pekat PKP GPIB Jemaat Jatipon yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Suripati. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berkata bahwa kita mengandalkan Tuhan sangat mudah, apalagi ketika kita ada dalam situasi dan kondisi menyenangkan dan tanpa masalah. Tetapi ketika situasi dan kondisi hidup penuh dengan pergumulan, tantangan, masalah, hal mengandalkan Tuhan seringkali menguap entah kemana. Padahal firman Tuhan menyatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Mari umat Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dengan benar melalui kehidupan yang percaya kepadanya dan mempercayakan diri seutuhnya kepada Dia, sumber kehidupan kita. Kita menghadap Tuhan untuk beribadah kepadanya dengan sukacita untuk kemuliaan namanya. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anaknya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda. Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah, hati terarah padanya. Firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena di dalam segala hal Engkau berkenan bersama kami di dalam segala keadaan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Engkau juga masih berkenan menggembalakan panggilanmu untuk berjumpa denganmu dalam ibadah pekat PKP yang akan kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau berkenan beserta dan memimpin ibadah kami saat ini ya Tuhan. Kiranya ibadah pekat PKP saat ini terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita membaca kitab Mazmur 111 ayat 1 sampai 10 yang akan dibacakan secara responsoria. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. dalam lingkungan orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan semarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku tertegun. Jalan itu menuliku kadang-kadang tanpa terang. Kasih Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Saudara-saudara sekalian, kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, marilah kita tunduk kepala, kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa kami dalam Yesus Kristus firman yang hidup, perjalanan kehidupan kami dari hari ke hari sungguh sangat berat. Apalagi kalau kami mengandalkan kebolehan kami sendiri, tanpa mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kami ingin supaya firman Tuhan itu bicara buat kami, menegur kami, menguatkan dan mengarahkan perjalanan kehidupan kami. Sehingga dalam perjalanan hidup ini, kami selalu dimotivasi oleh kebenaran firman-Mu. Anugerahkan kepada kami semua Tuhan Roh-Mu yang kudus, supaya Roh Kudus itu memberikan kemampuan bagi kami. Bukan saja kami mampu membaca lalu mengerti firman Tuhan itu, tapi lebih dari itu kami mampu menerapkan
mengamalkan firman Tuhan itu dalam hidup kami, dalam kerja kami, dalam segala jerih dan juang kami. Bersabdalah kepada kami semua Tuhan, kami sudah sedia untuk mau dengar akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pendeta geser. Haleluya, Haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Hakim-Hakim 4 ayat 10 sampai 24. Hakim-Hakim 4 ayat 10 sampai 24. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Saanaim yang dekat Kedes. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan menarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara-tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Hasor dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silahkan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, Raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, Raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, Raja Kanaan itu. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan tadi dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi.
saudara-saudara jemaat khusus persekutuan kaum perempuan, semua kita yang mengasihi Allah dan dikasihi oleh Allah dalam Yesus Kristus. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah untuk kita semua. Shalom. Saudara-saudara, Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Cuma sayangnya, mereka belum sepenuhnya mampu memperlihatkan diri mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Kitab Hakim-Hakim ini mau memperlihatkan bahwa umat Israel masih saja terus menolak Tuhan dan menyembah berhala. Setiap saat mereka melakukan hal ini, makanya Tuhan menghukum mereka dan membiarkan bangsa-bangsa lain menyerang dan menaklukkan umat. Sebagai akibat, maka Israel kembali kepada Tuhan dan memohonkan pertolongan dari Tuhan. Tuhan mengirim pemimpin-pemimpin khusus yang disebut hakim-hakim. Hakim-hakim itu sebenarnya semacam raja kecil sejak awal sebelum Israel bersatu. Nah, utusan ini dimaksudkan untuk menolong umat dan menaklukkan musuh-musuh mereka. Dan saat perdamaian tiba, Israel jadi orang beriman. Tapi umat itu kembali menolak Tuhan. Semua itu terjadi dari saat ke saat. Umat terpisah dari Tuhan yang memilih dan menyertai serta menuntun mereka. Oleh sebab itu maka firman Tuhan menantang mereka agar mereka berubah. Kalau kita lihat dalam kitab Yeremia pasal 18 ayat 11, di sana dikatakan, sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah, kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Saudara-saudara, ada syair sebuah nyanyian rohani katakan, ku serahkan pada Tuhan tubuh nyawa jiwaku. Aku berserah. Saudara-saudara, sekarang jadi jelas. Sebagai orang Kristen beriman, hanya bersama-sama dengan Tuhan, maka kita mampu untuk berjuang. Menaklukkan musuh-musuh kita. Hanya bersama-sama dengan Tuhan. Kita percaya, kita mengandalkan Tuhan. Pasti mendapatkan pertolongan dari Tuhan. 2 Tawarikh 26 ayat 5 katakan, selama engkau mencari Tuhan seperti Amazia, maka Tuhan akan membuat segala usahamu berhasil. Nah, saudara-saudara, walaupun secara jasmani engkau lemah, engkau tidak kuat, tetapi engkau akan jadi berhasil kalau Tuhan menuntunmu dalam perjalanan ini. Karena ketidaksetiaan Israel kepada Allah,
maka umat dihukum melalui serangan orang-orang Kanaan. Tetapi kemudian Allah mengangkat seorang nabiah yang bernama Deborah untuk memimpin Israel berperang melawan Yabin, Raja Hazor. Hazor itu sebuah kota di atas, di sebelah utara Danau Galilea. Nah, Deborah ini saudara-saudara, seorang perempuan. Tapi seorang perempuan yang dipakai Tuhan untuk berperang dan dia menjadi hakim. Hakim Deborah ini berbeda dari hakim pengadilan. Tidak sama. Tapi hakim ini semacam raja yang Tuhan pilih, raja kecil, untuk menuntun umat supaya mengoreksi pelanggaran-pelanggaran mereka terhadap Tuhan. Deborah itu bukan tentara, bukan polwan. Dia tidak memiliki pasukan yang besar. Tetapi hanya karena imannya kepada Tuhan. Dan karena setia kepada Tuhan, mengasihi umat. Sedia menolong umat. Berperang melawan musuh. Maka disitulah sumber kekuatannya. Dia menang. Dan kalau kita baca Hakim 5 itu nyanyian kemenangan dari Deborah. Memang benar kalau ada nyanyian-nyanyian rohani yang katakan jalan serta Yesus, jalan sertanya. Ini penting sekali. Jadi ini peringatan juga buat kaum perempuan, buat semua kita. Supaya jangan kita mengandalkan kebolehan kita sendiri. Jangan kita jauh dari Tuhan. Jangan kita tidak menyembah Tuhan. Sebab kalau itu kita lakukan, kita akan rusak dan kita akan gagal. Sebagai manusia ciptaan, memang kita lemah. Kita rapuh. Kita terbatas. Coba lihat di samping Deborah itu ada Barak. Komandan pasukan Israel yang mengalahkan orang-orang Kanaan. Pimpinan Sisera. Tetapi Barak itu penakut. Padahal dia seorang laki-laki. Dia pengecut. Dia takut pada Sisera. Dan ini membuat dia tidak beriman. Dia kurang dalam iman karena ketakutannya itu, saudara-saudara. Makanya dia minta bantuan dari Deborah. Seorang perempuan pemberani. Karena imannya kepada Tuhan. Dia minta supaya Deborah bantu untuk melawan Sisera. Yang punya 900 kereta besi. Dan pasukan yang besar. Jelas sekarang saudara-saudara. Bersama-sama Tuhan dalam iman selalu memperoleh keberhasilan. Deborah berani untuk berperang. Walaupun dia seorang perempuan. Lagi kalau dibilang secara fisik, jasmani, perempuan itu lemah kan. Tidak berdaya. Tetapi ketika Barak ini dia bertobat. Lalu dia jadi percaya pada Tuhan. Dia jadi pemberani saudara-saudara. Dan Sisera dan pasukannya dikalahkan oleh Barak. Setelah mendapat dorongan luar biasa dari Deborah. Dan alhasilnya apa? Sisera melarikan diri dan meminta perlindungan kepada Yael. Yael itu adalah istri dari Heber orang Keni. Yael itu bukan orang hebat juga, dia seorang perempuan, dia ibu rumah tangga. Tapi Yael kemudian membunuh Sisera yang tertidur nyenyak karena capek. Nah begitulah saudara-saudara, kalau Tuhan mau pakai orang itu biar dia lemah kayak apa, pada saatnya dia akan menjadi orang yang kuat. Saya ingin, yaitu waktu di Papua bertugas, orang Papua punya istilah, kalau paitua besar di atas atur, biar taputar-taputar kayak apa, sampai ke situ juga, cuma tinggal tunggu waktunya. Jadi Tuhan yang atur. Yael itu ya siapa yang mau tahu bahwa dia bisa ini. Tapi Tuhan mengatur semuanya. Keberhasilan Yael dalam membunuh Sisera. Walaupun dia seorang perempuan, ibu rumah tangga. Itu disebabkan karena percayanya pada Tuhan. Dan mau berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita belajar dari pengalaman Deborah. Pengalaman Yael sebagai perempuan yang terbatas secara jasmani. Tetapi secara rohani mereka kuat. Karena mereka berjalan. Karena mereka berjuang bersama-sama dengan Tuhan.
Kalau berjalan dan berjuang bersama-sama dengan Tuhan, so pasti kita akan menang dalam perjuangan. 2 Tawarikh 26 ayat 5 katakan, selama kita mencari Tuhan, maka Tuhan Allah akan membuat segala usaha kita berhasil. Saudara-saudara, kita alihkan perhatian kita coba kepada kitab Rut. Dan kita tahu figur Rut itu. Ketika Naomi mau pulang, Rut itu dengan Orpa, dia menikah dengan Naomi, punya 2 anak laki-laki, tetapi kemudian mereka meninggal semua, ya, di Moab waktu itu. Dan Naomi mau pulang kampung, dan dia bilang kepada 2 mantunya, sudah kalian pulang aja ke kampung halaman, jangan ikuti saya lagi, kalian pulang. Ya, dua-dua tidak mau untuk ikuti itu pada langkah awal. Tetapi kemudian, ya, di keputusan berikutnya, Orpa lah yang mengambil keputusan untuk pulang ke kampung halamannya. Dengan memang rasa sedih. Tetapi Rut mengambil keputusan karena memang dia ini sudah dikuasai oleh Roh Tuhan sehingga dia berjalan dengan kekuatan dari Tuhan. Tetapi yang menarik, Orpa pulang. Rut tolak jawaban. Jawaban Rut kepada Naomi apa? Jangan desak aku pulang ke kampungku Moab. Sebab kemana kau pergi, aku akan pergi sama-samamu. Di mana engkau bermalam, aku juga bermalam. Karena bangsamu itulah bangsaku. Allahmu adalah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun akan mati di situ dan dikuburkan bersama-sama denganmu. Sungguh luar biasa saudara-saudara. Kalau kita berjalan, kita berjuang bersama Tuhan. Siapa yang tahu bahwa Rut ini kemudian menjadi leluhur dari Yesus kan? Seorang kafir dari tanah Moab. Tapi kemudian dipakai oleh Tuhan. Memang kalau Tuhan atur jalan kehidupan itu, ujung-ujungnya keberhasilan. Menurut logika manusia tidak mungkin. Tapi bagi Allah mungkin. Tidak mungkin menurut manusia, tapi mungkin menurut Allah. Nah, kepada kita semua sebagai kaum perempuan, GPIB Jatipon, bacaan kita, nats kita pada saat ini mau mengamanatkan. Janganlah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan. Sebab kita itu terbatas. Kita rapuh. Andalkan saja Tuhan. Andalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berjalan serta berjuang bersama-sama dengan Dia. Lihatlah. Deborah berhasil sebagai seorang perempuan. Yael berhasil. Dan Rut juga. Semua mereka. Kuncinya apa? Karena Tuhan menyertai mereka. Itulah sebabnya tema dari khotbah kita saat ini berkata, haruslah aktif berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Tidak boleh sendirian, tetapi berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Nanti kehidupan kita ini akan diberkati. Sehingga inilah yang kiranya menjadi pegangan kita semua. Supaya kita jangan sedikit pun melupakan Tuhan dalam hidup ini. Berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menentukan jalan hidup kita. Dan Tuhanlah yang menentukan keberhasilan kita. Amin.
Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya. Pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Beban kekhawatiran lepaskan sajalah, segala kesedihan tinggalkan segera. Tak mampukah atasi segala-galanya, Rajamu yang abadi menyelesaikannya. Saudara-saudara, marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami, yang kami kenal dan kami percaya dengan sungguh dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang kepadamu Tuhan sebagai pribadi-pribadi, sebagai keluarga-keluarga beriman, teristimewa sebagai Pelkat PKP Jemaat Jatipon. Dalam ibadah kami pada sore hari ini, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Karena berkat-berkat jasmani dan rohani, kami boleh terima dari Tuhan, sehingga kami terpelihara dan selamat. Kami diberi kesempatan pada sore hari ini untuk beribadah kepadamu, sekalipun kami tetap di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh mendengar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman itu mau berbicara kepada kami, bahwa mengandalkan kebolehan kami sendiri adalah sesuatu yang salah, yang tidak dikehendaki oleh Allah. Karena itu, kami diamanatkan supaya selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan, meminta berkat dan tuntunan dari Tuhan, karena hanya tuntunan Tuhanlah yang membuat kami dapat menjalani hidup yang penuh tantangan ini dan berhasil di dalamnya Tuhan. Karena itu, biarlah kebenaran firman-Mu tadi Tuhan akan tetap memenuhi kehidupan kami sebagai perempuan pribadi, sebagai ibu di dalam rumah tangga, sebagai pelayan Tuhan. Di mana saja kami bekerja, Tuhan, kiranya Engkau lengkapi kami, supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang percaya, yang selalu berjalan sama-sama dengan Tuhan. Dan kami sudah dengar bahwa iman yang sungguh kepada Tuhan akan dijawab oleh Tuhan dengan kekuatan dan akan menentukan keberhasilan perjalanan kehidupan kami. Bapa yang ada dalam sorga, kami berdoa untuk menyerahkan para pengurus Pelkat PKP. Kiranya Tuhan berkati mereka semua, supaya dengan berkat-berkat Tuhan, mereka dapat terus melayani Tuhan. Melayani, karena inilah yang Tuhan tuntut dari kami semua. Di dalam kehidupan yang cuma satu kali ini, kami dapat terus melayani Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua yang Tuhan libatkan di dalam ibadah pada saat ini. Tuhan berkati kami semua. Kami tidak sempat menyebut nama kekasih-kekasih dan anak-anak serta adik-adik kami ini yang sudah banyak membantu. Kiranya Tuhan pelihara mereka sebagai pribadi dan keluarga mereka, serta semua yang ambil bagian dalam ibadah ini. Biarlah dengan berkat-berkat dari Tuhan, kami semua boleh terpelihara dan selamat. Kami berdoa untuk menyerahkan kaum ibu yang sedang terbaring karena sakit.
baik di rumah maupun di rumah sakit, Ibu Winantusih Sularso, Ibu Resmiati Gadrun, Ibu Kristina Sipasulta, Ibu Henriadi T. Luisan, Ibu Riris Tobing, Ibu Suwarti, Ibu Sulistina Manara, Ibu Nelce Detan, Ibu Andriana Della Rosa, Ibu Telma Laluyan, Ibu Sondang Tampu Bolon, Ibu Tina Siahaan, Ibu Kartina Lase, Ibu Ida Sumarni Rorah, Ibu Min Persulesi, Ibu Yeni Sarah Marbai, Ibu Calvin Nanere, Ibu Murti Sianipar, Oma Nanlohi, Ibu Popi Patiasina, Oma Emma Patipelohi, Ibu Clara Ponggawa. Tuhan, tangan-tangan yang merawat mereka Engkau berkati. Obat-obatan yang mereka pakai Engkau berkati. Tapi lebih utama kami berharap Engkaulah yang akan menjadi dokter agung di dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, dalam perkembangan virus corona ini Tuhan, kami mengaku betapa rapuh dan terbatasnya kami. Karena itu kami berdoa dan mohon sebagai pencipta agung kami Tuhan, sertai kami. Berilah kekuatan hikmah dan akal budi, supaya kami bisa mengatur pola hidup kami, makanan kami, jiwa kami, semuanya bisa kami atur. Sehingga kami tidak terlalu banyak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh aturan-aturan, sehingga kami boleh terpelihara dan selamat. Tuhan ingin juga supaya kami berjalan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu kami berdoa kepada mereka semua yang positif menderita corona Tuhan. Datanglah dan sembuhkan mereka. Keluarga-keluarga yang kehilangan kekasih mereka, datanglah Tuhan, hiburkan dan kuatkan mereka. Mereka yang sudah sembuh, juga Tuhan, tolonglah Engkau tetap pelihara mereka. Seluruh hidup mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak kami yang berada di bangku-bangku pendidikan, yang selama ini belajar dari rumah mereka masing-masing, dan belum ada kepastian kapan mereka harus memulai pendidikan tahun ajaran yang baru. Tuhan, sertailah mereka. Mereka itu pewaris masa depan keluarga kami. Tolong Tuhan Engkau tuntun, terutama Engkau arahkan mereka, supaya mereka menjadi anak yang dengar-dengaran, yang pada saatnya nanti mereka akan sukses dalam pendidikan mereka. Berkatilah orang tuanya, saudara-saudara dan kaum keluarga mereka, supaya dengan berkat-berkat Tuhan, anak-anak kami boleh terpelihara dan selamat. Kami doakan pemerintah negara dan bangsa kami. Tuhan berkatilah presiden, wakil presiden, kabinet, wakil-wakil dalam lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara kami. Berkati mereka semua Tuhan. Dalam keadaan seperti sekarang ini mereka mendapat tantangan tugas yang berat. Tapi kami berdoa dan mohon Tuhan selalu tolong mereka, sehingga apa yang menjadi kebijakan mereka dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa yang ada dalam sorga, seluruh hidup kami di awal dari minggu ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami dan berkati kami ya Allah. Bapa di sorga, ampunilah segala salah dan dosa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah mengucap syukur dalam segala hal dan segala sesuatu, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari ibu-ibu kita doakan persembahan kita. Ya Tuhan Allah yang kami kenal dan kami sapa di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu yang Engkau curahkan dari tingkap-tingkap langit-Mu kepada kami, sehingga di masa pandemi ini tetap Kau pelihara. Jikalau saat ini kami mampu mengucap syukur dengan membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu, hal ini semata-mata karena anugerah-Mu. Berkatilah persembahan syukur kami saat ini sehingga menopang pekerjaan Tuhan di dalam persekutuan gereja kami. Berkatilah juga yang mengelolanya sehingga dapat memuliakan nama-Mu, Sang Pemberi berkat. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Umat Tuhan, pergilah, jalanilah kehidupanmu sebagai anak-anak Kristus dengan kesediaan diri untuk terus mengandalkan Dia di dalam seluruh hidup kita.
Saudara-saudara, kaum perempuan, jemaat GPIB Jatipon, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin. Amin.